Baik, di sini ada sebuah gambar ya. Nah, kalau kita sering buat mie instan gitu kan ya, apapun mereknya, tentu di belakang bungkusnya itu akan ada langkah-langkah bagaimana cara membuat mie instan. Nah, ini adalah salah satu dasar atau salah satu contoh jenis dari algoritma. Dari sini harusnya kita bisa paham, oh ternyata algoritma itu adalah sebuah langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan kita membuat mie instan adalah ingin makan mie instan tersebut yang sudah matang, kan ya, atau yang sudah masak. Nah, ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya. Tentu nanti di algoritma itu perhatikan langkah-langkahnya, jangan sampai terjadi lompatan-lompatan langkah atau langkah yang tidak tertib. Misalkan di situ harusnya kita nomor satu merebus sayuran dulu. Ini kalau kita mengacu ke algoritma di sini, yang harusnya kita merebus sayuran dulu gitu kan. Tiba-tiba kita langsung masukkan bumbu dan isi air yang baru. Ya, harusnya kan itu menyalahi aturan. Kita mau mencampurkan bumbunya, bahan yang dimasak tidak ada ya buat apa. Maka dari itu perhatikan dalam algoritma langkah-langkah yang terutama di source code ya, atau yang sering kita sebut sebagai coding. Karena kalau algoritma yang salah, nanti apa yang kita inginkan pun juga akan berbeda. Bisa dibilang kalau sesuai dengan literatur ya, algoritma merupakan jantung ilmu komputer. Banyak bahasannya mengenai algoritma itu sendiri. Adapun di sini nanti akan kita bahas algoritma secara dasar ya. Nanti barangkali di mata kuliah lain pun juga membahas algoritma yang lebih rinci, terutama kalau ada ya mata kuliah namanya algoritma dan struktur data, biasanya itu lebih rinci. Nah, kalau di matematika diskrit ini itu dasarnya saja. Karena kalau misalkan dilihat algoritma ini dan juga nanti akan ada bilangan bulat, oke, itu termasuk ke dalam matematika diskrit karena dia objeknya adalah objek diskrit. Maka perlu kita bahas di pembahasan algoritma ini. Secara definitif atau secara definisi, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ada dua kata kunci yaitu langkah-langkah secara sistematis. Maka jangan sampai terjadi langkah yang tidak sistematis atau tidak urut. Misal tadi, kalau tadi kita sebut sebagai pembuatan mie instan, ya maka kita bisa sebut sebagai resep membuat mie instan. Kalau di sini contohnya resep membuat masakan Padang, maka nanti akan ada resep membuat masakan Padang. Itu ternyata termasuk ke dalam algoritma. Oke, ketika antar satu orang dengan orang lain memiliki tujuan tertentu dalam membuat mie instan, ya, barangkali berbeda hasilnya, maka akan ada langkah-langkah yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Misalkan orang pertama ingin membuat mie rebus gitu. Nanti kan ada proses apa di dalam mie rebus, berarti kan tidak ada proses penirisan mie-nya atau airnya dibuang. Sedangkan orang yang membuat mie instan atau mie goreng gitu kan, dia membuat mendatangkan laka baru atau menuliskan laka baru untuk meniriskan atau membuang air rebusannya. Nah, dari dua contoh ini kan kita bisa ambil kesimpulan kalau langkahnya berbeda, pasti nanti walaupun satu ya atau langkah berbeda, pasti nanti tujuannya akan berbeda ya, walaupun perbedaan itu sedikit. Ya. Nah, ternyata kalau kita runtutin kata algoritma itu berasal dari nama penulis buku yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, kita ambil dari kata paling akhirnya yaitu ada kalimat atau kata Al-Khwarizmi. Lebih mudahnya orang barat menyebutnya algoritma ya, sehingga itu kita serap menjadi kata algoritma. Oke. Ini contohnya kalau misalkan kita perhatikan, misalkan kita ingin membuat kue gitu, maka algoritma adalah resep kue ya. Nah, ini contoh langkah dalam algoritma resep kue yaitu masukkan telur ke dalam wajan, kocok sampai mengembang. Tentu ketika kita ingin membuat kue, taruhlah kita masih awam gitu ya, tidak mengerti bagaimana cara membuat kue. Nah, kita butuh algoritma tersebut. Nah, jangan sampai kita ingin membuat kue, resepnya, algoritma adalah algoritma membuat nasi goreng, kan beda jauh. Itu tadi
maksud dari algoritma. Contoh lain ketika kita ingin, sini nomor 4 gitu ya, merakit mobil. Tentu algoritmanya bukan lagi algoritma resep kue. Kita harus mencari lagi algoritmanya atau mendatangkan algoritmanya dari seorang ahli, yaitu panduan rakit mobil. Nah, salah satu contoh langkahnya di sini ada sambungkan komponen A dengan komponen B. Nah, masih banyak ya, kalian bisa membuat algoritma-algoritma sesuai dengan proses yang diinginkan. Oke, di sini ada notasi untuk algoritma. Bagaimana cara kita menotasikan sebuah algoritma? Ya, algoritma dapat dituliskan sebagai dalam berbagai notasi, misalnya dalam notasi kalimat-kalimat deskriptif. Ya, ini salah satu contoh notasi menggunakan kalimat-kalimat deskriptif. Contohnya tadi membuat mie instan, baik itu goreng maupun rebus, kemudian ada membuat resep masakan rendang, padang, dan lain sebagainya. Oke. Dengan kalimat deskriptif ini ya langkah-langkahnya dijelaskan secara bahasa yang mudah dipahami aja, itu sudah bisa kita sebut sebagai algoritma. Lalu setiap langkah biasanya diawali, jadi setiap algoritmanya sebenarnya di source code pun juga ya, ketika kita ingin membuat sebuah source code, langkah paling pertama itu kan diawali dengan kalimat kata-kata kerja, apakah nanti input atau output dimasukkan atau dikeluarkan. Nah, kalau dari deskriptif kalimat atau kalimat-kalimat deskriptif, maka notasinya di situ ada baca, hitung, kemudian masukkan, bagi, ganti, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada contohnya. Kita diminta ada sebuah ilustrasi kasus. Jika kita akan menuliskan algoritma untuk mencari elemen terbesar dalam sebuah himpunan yang beranggotakan n buah bilangan bulat. Oke, bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, jadi ada kumpulan dari bilangan bulat ya, A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, elemen terbesar akan disimpan dalam variabel yang bernama max atau peubah atau var ya, kalau di source code kita ingin memasukkan ke dalam sebuah tempat yang disebut sebagai variabel. Nah, kebetulan nama variabel dari hasil yang akan kita tuliskan itu adalah max. Jadi ada kumpulan angka-angka bilangan bulat, kita diminta untuk membuat algoritmanya agar mencari bilangan terbesar dari bilangan-bilangan yang ada. Nah, kalau menggunakan notasi kalimat deskriptif, ya tadi kan kita awali dengan kalimat deskriptif, maka kita bisa lihat yang pertama di situ, asumsikan A1 sebagai elemen terbesar sementara. Simpan A1 ke dalam max. Oke, jadi kalau kita lihat dari sini ada kumpulan angka ya. Itu berawal dari sebelah kiri, urutan sebelah kiri, masuk ke angka pertama jadikan sebagai angka terbesar sementara ya. Lalu lanjut ke angka berikutnya, kemudian kita bandingkan, kalau misalkan angka 1 lebih besar maka diabaikan, kalau angka 2 lebih besar atau angka pertama lebih kecil maka angka 1 digantikan dengan angka 2. Apa algoritma keduanya? Algoritma keduanya adalah bandingkan max dengan elemen A2. Jika A2 lebih besar dari max, maka nilai max diganti dengan A2. Oke ya. Kemudian kan langkah berikutnya terus akan membandingkan sebanyak bilangan. Nah, daripada kita menuliskan satu persatu sebanyak bilangan, misalkan ada 100 bilangan, berarti kan kita harus menuliskan angka 2 sebanyak 100 kali nih. Bandingkan A3 dengan A2, atau max ya, bandingkan A4 dengan max, dan seterusnya. Nah, proses ini kan sebenarnya loop ya, pengulangan. Maka di situ bisa kita sederhanakan menjadi sebuah kalimat deskriptif, perintah gitu ya, dengan menggunakan kata ulangi. Ya udah, kita simpelkan aja, kita sederhanakan, ulangi langkah kedua untuk elemen-elemen berikutnya. Oke, ini juga bisa menggunakan for juga ya, atau if juga bisa kalau di source code. Lalu yang terakhir, berhenti jika tidak ada elemen yang dibandingkan. Dalam hal ini max berisi nilai elemen terbesar. Jadi kalau sudah semua dibandingkan dengan angka-angka yang tersedia, kalau sudah tidak ada yang paling besar, maka itulah, dan berhenti gitu, tidak ada angka lagi maksudnya, maka angka tersebut adalah elemen terbesar. Itu kalau misalkan ada sebuah kasus kita mencari
bilangan terbesar ya pada susunan-susunan angka dengan menggunakan algoritma kalimat deskriptif. Oke, selain dengan menggunakan notasi deskriptif atau notasi kalimat deskriptif, algoritma juga dapat digambarkan dalam notasi bahasa komputer atau bahasa pemrograman atau source code atau kode sumber. Misalnya dalam bahasa Pascal atau bahasa C, atau kan sekarang sudah banyak juga bahasa pemrograman itu banyak. Ada di situ bahasa Python ya, kemudian Java, JavaScript dan lain sebagainya banyak. Ini contohnya bahasa Pascal dan bahasa C. Nah, ini bahasa Pascal sama bahasa C adalah bahasa yang sudah lumayan tua. Nah, dalam bahasa Pascal, algoritma mencari elemen terbesar ditulis pada algoritma 5.1. Nah, kebetulan di sini adalah contoh notasi menggunakan source code. Jadi yang pertama tadi menggunakan kalimat deskriptif. Ya. Kemudian notasi berikutnya atau notasi lain ketika kita ingin mencari menuliskan algoritma dengan menggunakan notasi source code atau bahasa pemrograman ya. Adapun bahasa pemrograman itu banyak, maka salah satunya ini dengan menggunakan bahasa Pascal. Ya. Nah, kalau bahasa Pascal mencari elemen terbesar ya seperti ini contohnya. Prosedur cari alamat terbesar, A-nya adalah array integer, N-nya adalah integer, var max-nya adalah integer juga, tipe datanya semua integer. Kecuali yang A itu array integer. Kemudian ada komen ya, komen tuh kalau di sini kebetulan pakai kurung, mungkin juga komen bisa menggunakan petik ya, sesuai dengan yang ada atau yang ada ketentuan dari bahasa-bahasa tersebut. Atau bisa juga dengan menggunakan slash 2 kali, itu bisa juga komen. Atau ada yang lain menggunakan slash bintang, ditutup dengan bintang slash. Nah, komennya adalah source code ini atau bahasa pemrograman ini mencari elemen terbesar di dalam array A dari 1 sampai N. Array itu kalau dulu saya belajar dia itu matriks ya. Atau gerbong-gerbong itu disebut sebagai array. Elemen terbesar akan disimpan dalam max array integer tipe array yang sudah didefinisikan di dalam program utama dengan pendeklarasian berikut. Const n max 1000 ukuran maksimum array ya. Jadi kalau lebih dari 1000 maka tidak bisa. Tipe array integernya adalah array of integer. Oke, di sini ada pendefinisian var-nya, i adalah integer, begin ya, max diisi oleh A1 sementara, for ya, pengulangan i dari 2 ya. Tadi kan berarti bilangan yang keduanya sampai ke n akan terus diulang ya. Dan dia melakukan sebuah conditional if apabila A yang pertama lebih A selanjutnya atau A berikutnya lebih besar dari max, maka max-nya sama dengan A tersebut. Kalau tidak berarti kan akan lanjut ke angka berikutnya. Nah, kalau di Pascal kebetulan paling akhir ditutup dengan kalimat ya atau dengan source code n. Paling akhir ditutup dengan n titik koma. Itu kalau source code bahasa Pascal. Selain menggunakan notasi ilmiah deskriptif, notasi algoritma kalimat deskriptif, kemudian tadi menggunakan source code, yang berikutnya notasi algoritma bisa kita gunakan pseudocode ya, pseudocode atau semu yang lebih praktis menuliskannya. Notasi ini menyerupai notasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, khususnya bahasa Pascal dan C, tetapi tidak dirapatkan dengan tanda titik koma, indeks format keluaran, kata-kata khusus, dan lain sebagainya dalam bahasa pemrograman. Oke, pseudocode ini adalah sebuah bahasa sederhana yang nantinya akan kita sesuaikan dengan bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan. Keuntungan dari notasi pseudocode adalah lebih mudah mengkonversi atau mentranslasi ke bahasa pemrograman lain. Karena terdapat korespondensi antara setiap pseudocode dengan notasi bahasa pemrograman. Oke. Jadi misalkan ada sebuah startup ya, mungkin ada
startup yang memiliki staff ya, atau memiliki programmer gitu kan. Kemudian setiap programmer ini punya keahlian masing-masing. Contohnya programmer pertama dia itu ahli di PHP, kemudian programmer kedua dia ahli di bahasa C, lalu programmer ketiga ahli di bahasa Python. Anggaplah yang seharusnya sih bisa, tapi anggaplah yang ahli di PHP dia belum mengerti betul tentang Python, atau yang Python belum mengerti betul bahasa C. Oke. Nah, untuk memahamkan programmer lain, maka bisa kita gunakan jembatan pseudocode. Jadi dari contoh yang ahli Python tadi menyederhanakan pemrogramannya dengan menggunakan pseudocode yang nanti akan dikonversi oleh programmer lain, entah itu berarti programmer C atau programmer PHP ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya contohnya, misalkan ada perintah untuk menginputkan sebuah variabel. Tentu masing-masing pemrograman punya ketentuan masing-masing ketika ingin menginputkan variabel. Maka di pseudocode cukup menggunakan kata input, sedangkan nanti ketika diterjemahkan ke C++ misalkan menggunakan cin, ya. Kalau menggunakan bahasa C misalkan menggunakan input atau lain sebagainya ya, disesuaikan dengan bahasa pemrograman masing-masing. Oke, nah di sini kalau kita perhatikan ya, kita langsung ke algoritmanya di situ. Max. Jadi variabel A di sini akan kita masukkan, atau elemen A kita masukkan ke dalam max. Nah, di sini kan ada A yang dimasukkan ke max. Nah, nanti perintah ini akan disesuaikan dengan bahasa pemrograman masing-masing. Kalau Pascal tadi menggunakan apa tadi kan ada. Ya. Ini kalau Pascal berarti kan max, variabel max akan diisi sama dengan A dengan array-nya mulai dari 1 ya. Nah, mungkin kalau bahasa pemrograman lain ketika ingin menginputkan elemen menggunakan sintaks yang lain gitu ya. Nah, cirinya biasanya juga gitu, menggunakan panah-panah. Oke, for i mulai dari array kedua sampai ke n akan terus melakukan kondisional kalau A1 AI ya lebih besar dari variabel max, maka AI-nya akan menggantikan max atau AI-nya akan dimasukkan ke dalam max. Nif n4. Nah, ini kan nif ada n4 ya. Mungkin ada ketentuan-ketentuan lain dari Pascal dari bahasa pemrograman lainnya. Nah, kalau yang ada beberapa pemrograman yang menggunakan tutup itu ya, tutup perintah atau sintaks for menggunakan kurung cukup, menggunakan kurung biasa cukup. Tapi ada juga bahasa pemrograman lain menggunakan kalimat nif misalkan, atau menggunakan kurung awal lalu ditutup dengan titik koma. Ya, jadi itu manfaat dari pseudocode, memudahkan dalam pengkonversian dari bahasa satu ke bahasa lain. Oke, kata-kata yang digaris bawah adalah menyatakan kata kunci yang nantinya berpadanan dengan kata kunci pada bahasa komputer yang akan digunakan untuk mentranslasikan algoritma tersebut. Oke. Nah, itu tadi deskriptif atau penjelasan dari algoritma ya. Lalu selanjutnya ada bilangan bulat. Kalau di literaturnya atau di modulnya ada bilangan bulat. Kita perlu tahu dulu apa bilangan bulat ya. Karena bilangan bulat ini akan selalu digunakan nantinya dalam source code kita, dalam bahasa pemrograman kita. Bilangan bulat adalah bilangan kata kuncinya tidak mempunyai pecahan desimal. Pecahan desimal itu tipe datanya adalah tipe data float ya. Jadi kalau saya tidak salah ya, bilangan bulat yang tidak ada koma atau tipe data yang tidak ada koma itu adalah integer.
Maka nanti semua menggunakan integer pada bilangan bulat ini. Nah, misalkan di situ angka 8 ya, 21, kemudian angka 8765, lalu angka negatif 34, angka 0 dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan bahas bilangan bulat yang berhubungan dengan sifat pembagian. Jika nanti diberikan dua buah bilangan ya, yaitu bilangan bulat A dan B, apakah A habis membagi B? Atau kebalikannya dari pertanyaan tersebut, apakah nanti B itu merupakan kelipatan dari A? Nah, sifat-sifat pembagian nanti akan menghasilkan ya, atau akan dijabarkan lagi dengan konsep-konsep lain seperti misalkan bilangan prima, bilangan aritmatika modulo, dan semisalnya. Lalu nanti juga akan ada algoritma Euclidean ya, yaitu algoritma dalam sifat pembagian. Oke, nah dari algoritma-algoritma tersebut atau penjelasan-penjelasan sifat pembagian akan kita gunakan pada kriptografi. Nanti di sini akan kita bahas secara dasar kriptografi. Lalu lebih lanjutnya nanti akan ada mungkin ya di mata kuliah lain. Jadi di matematika diskrit ini kita akan membahas hanya dasar-dasarnya saja atau pengenalannya. Kita lihat sifat pembagian pada bilangan bulat. Oke, perhatikan. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Oke. Kita menyatakan bahwa A habis membagi B. Jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga, jadi kalau ada A habis membagi B, terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B merupakan A kali C. Nah, notasi pembagian bilangan bulatnya adalah A ya B jika B sama dengan A habis membagi B jika B sama dengan A kali C. C-nya merupakan anggota bilangan bulat, jadi Z adalah notasi bilangan bulat, dan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi penulisannya nanti ya, ketika kita ingin nulis pembagian bulat, kalau secara notasi seperti itu. Oke, dengan kata lain, jika B dibagi dengan A, maka hasil pembagiannya berupa bilangan bulat. Kadang-kadang pernyataan A habis membagi B itu dapat juga ditulis menjadi B merupakan kelipatan A. Nah, ini contohnya ada notasi pembagian ya, sebagaimana yang tadi. 4 itu habis membagi bilangan 12. Ya kan? Karena 12 dibagi 4 itu adalah 3, atau 12 itu sama dengan 4 kali 3. 12 dibagi 4 memberi hasil bagi 3 dengan sisa 0. Tetapi 4 tidak habis membagi 13 karena 13 dibagi 4 itu kan 3,25. Atau 13 dibagi 4 memberikan hasil bagi 3 dan sisa 1. Nah, ini kalimat-kalimat sisa nanti akan kita lihat di aritmatika modulo nanti ya. Jadi kenapa kita di sini tidak langsung saja menghasilkan gitu tadi. Kenapa di sini kok kita tidak langsung aja menghasilkan 3,25? Ingat bahwa pada sifat pembagian bilangan bulat, angka-angkanya atau bilangan-bilangannya tidak ada bilangan desimal, sedangkan 3,25 dia angka desimal atau bilangan desimal. Ya kan? Maka yang lebih baik kita gunakan yang bawah. Kita tulis saja hasil bagi yang mendekati berapa, lalu sisanya ditulis berapa. Sisa pembagian modulo itu bisa dari 0, bisa dari 1 sampai 9. Oke, tadi untuk sifat pembagian bilangan bulat dan notasinya.
Lalu ada teorema Euclidean ya. Euclidean. Misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N-nya lebih besar dari 0. Oke. Misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan bulat unik Q atau quotient hasil bagi dan R remainder atau sisa. Sedemikian sehingga ya, ingat tadi M dibagi dengan N. N-nya sebagai pembagi. M sama dengan M sebuah bilangan N dikali Q tambah R, jadi R nanti adalah sisanya, Q-nya adalah hasil bagi, N-nya adalah pembagi. Dengan R-nya, R itu adalah sisa, itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari N. Jadi selalu kurang dari N ya, N kan terbagi. Jadi kalau pembaginya itu 4, maka sisanya antara 0 sampai 3. Karena kurang dari 4 sisanya. Q sama dengan M div N, kalau R sama dengan M mod R. Sisa itu nanti menggunakan aritmatika modulo. Oke, di sini ada contohnya. Tadi kan notasinya M sama dengan N kali Q plus R. M adalah bilangan aslinya, N adalah pembagi, Q-nya adalah hasil bagi, dan R-nya adalah sisa. Ini berarti N ya, ini bukan R nih. Ini adalah N. Jadi Q sama dengan M div N, R adalah M mod. Jadi kalau di source code ya, dulu juga saya pernah mendapatkan beberapa sintaks menggunakan mod. Jadi kalau mod itu hasilnya adalah sisa, sedangkan div hasil pembagian adalah hasil baginya. Nah, ini contohnya di bawah. 1987 adalah bilangan awalnya, bilangan bulat awalnya. Jadi kemungkinan nanti 1987 akan dibagi dengan 97. Hasil baginya adalah 20. Ya. Dan sisanya adalah 47. Oh, ternyata sisa lebih dari 9 berarti ya. Yang penting kurang dari N-nya. Nah, di sini kebetulan N-nya adalah 97. Maka sisanya nanti 47. Dari 0 sampai 47. Karena kalau misalkan kita kalikan 97 dengan 20 kan dapat berapa? 97 tambah 97. 4. Oke, 1940 ya. Jadi kan 97 itu adalah 1940. Kalau kita ke samping ya. Jadi 1987 sama dengan 1940 tambah sisa. Sisanya tadi berapa? Sisanya 47. Ini adalah Q kali N tambah R. Nah, kalau sintaksnya atau aritmatika yang kita gunakan div, maka hasilnya di sini 20. Kalau menggunakan mod bukan 20 tapi 47, maka nanti diperhatikan sintaksnya atau aritmatikanya. Adapun yang kedua 24 sama dengan 3 kali 8 tambah 0. Oke, di sini kita mau membagi 24 dengan 3. Ketika 24 bagi 3 kan hasilnya 8. Hasil bagi 8 dan sisanya 0 karena habis membagi 24. 0 itu juga boleh kita sebut sebagai sisa. Oke. Lalu nomor 3-nya ya. Ada sebuah bilangan negatif 22 sama dengan 3 dikali negatif 8 tambah 2. Oke, sisa pembagian tidak boleh negatif. Jadi contoh ketiga tidak dapat ditulis. Ya. Maka min 22 sama dengan
3 dikali negatif 7 dikurangin 1. Jadi tidak boleh gitu ya. Ini yang harus digaris bawahi di sini 2 sisa baginya. Jadi tidak boleh ditulis jadi negatif 1. Karena apa? Tadi kan R itu lebih besar sama dengan 0, tidak boleh negatif. Dan kurang dari N. Maka kalau nanti hasilnya adalah atau angka awalnya negatif, baiknya dilebihkan saja, jangan kurang dari atau mendekati. Paham ya? Karena lebih baik kita kan yang diminta adalah negatif 22. Sedangkan 3 dikali negatif 8 kan negatif 24, di mana negatif 24 itu kalau kita ambil angkanya kita berikan negatif lebih besar kan ya. Tapi kalau dari garis bilangan dia lebih kecil. Maka lebih baik kita lebih besar angkanya dibanding kurang dari, terus sisanya adalah negatif. Karena tadi keterangannya, sintaksnya bahwa R itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari N. Oke, tadi untuk Euclidean ya, sekarang ada pembagi bersama terbesar. Apa itu bisa kita lihat. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat tidak 0. Oke, tidak 0. Pembagi bersama terbesar dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian sehingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Dalam hal ini dinyatakan PBB-nya, ini notasi PBB ya, PBB A, B sama dengan D. Jadi D ini habis membagi keduanya. Oke. 45 memiliki faktor pembagian ini 1, 3, 5, 9, 15, dan 4, 5. 36 memiliki faktor pembagian 1, 2, 3, 4. Oke. Faktor pembagi ya, faktor habis pembaginya. 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Kemudian kita perhatikan yang warnanya biru itu kan masing-masing bilangan punya. 45 punya angka 1, 36 punya angka 1. 45 punya angka 3, faktor pembaginya 36 punya angka 3. 45 punya faktor pembagi 9, 36 punya pembagi 9. Maka cari faktor pembagi yang paling besar yang ada di keduanya. Kebetulan di sini yang ada di keduanya adalah 9. Maka 9 itu adalah pembagi bersama terbesar. Atau dulu sering kita sebut sebagai FPB ya, faktor pembagi terbesar. Maka notasinya PBB penulisannya ya, 45,36 sama dengan 9. 9 ini adalah PBB-nya, faktor pembagi terbesar. Oke. Kemudian sifat-sifat dari pembagi bersama terbesar dinyatakan dengan teorema berikut ini. Misalkan A, B, C adalah bilangan bulat. Ada 3 buah bilangan bulat. Jika C adalah PBB dari A dan B, maka C nanti akan, ini kita ada sifat-sifat ya. Kalau misalkan C adalah PBB dari A dan B, maka boleh nanti C itu membagi, C merupakan habis membagi A plus B dengan catatan C-nya adalah PBB dari A dan B. Bisa penjumlahan, bisa juga dikurangkan. Lalu jika C habis membagi A, maka C pun habis membagi A kali B. Berkalian. Nah, ini contohnya antara 45 dan 36 kan tadi PBB 9. Ternyata ketika 45 dan 36 itu ditambahkan, dia pun habis dibagi 9. Kita coba cek ya. 45 tambah 36 itu adalah 81, di mana 81 habis membagi 9, yaitu 9 tanpa ada sisa. Maka benar di sini boleh kita jumlahkan hasil bilangan kita jumlahkan bilangan A dan B-nya. Maka nanti dia pun kalau faktor pembagian ada di keduanya itu bisa dijumlahkan bilangan awalnya. Dikurangkan pun juga sama. Nah, jadi A kurang B di sini 45 dikurangi 36 itu 9 ya. 9 pun habis dibagi dengan 9. Pengkali pun juga sama. Di sini kebetulan 45 kali 36, 16, 20. Dibagi 9 habis. Nanti coba dicek aja. Maksud kata habis membagi itu tidak ada sisa atau hasilnya tidak desimal. Itu maksud pembagi ya. Habis membagi. Ada kata habis membagi itu maksudnya tidak ada sisa. Oke. Misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga
M sama dengan NQ plus R. Ini udah tadi ya. Euclidean ya. R-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari N. Maka notasinya PBB M, N sama dengan PBB N, R. M, N, R. Oke, contohnya di sini ada lambda 5.3. Jika 80 habis dibagi, berapa? Habis dibagi 12. Memberikan hasil 6 dan sisa 8. Atau 80 M sama dengan QN atau NQ tadi? NQ ya. NQ plus R. Menurut teorema 5.3 yang atasnya, PBB antara 80,12, ini M dan N, akan sama dengan PBB dengan N dan R. Ya kan ya? Sama-sama 4. Nanti bisa dicoba aja. 8 dengan 12 PBB-nya 4, 12 dengan 8 pun juga 4. Jadi teorema 5.3 seperti itu. Lalu kita lanjut, jika 12 dibagi dengan 8 memberi hasil 1 dan sisa 4. Oke, yang 12 ini adalah M, ya. Dibagi dengan itu adalah N, berarti sini N. Kemudian sisa itu adalah R, maka di sini adalah PBB-nya atau D-nya. Ini R, kemudian ini N, ini adalah M. Oke. Maka kalau kita lihat PBB M dan N itu 4 juga, lalu PBB N dan R pun juga 4. Sama. Jika 8 dibagi dengan 4 memberikan hasil 2 dan sisa 0. Oke, ini R, ini tadi adalah, ini D, ini R, kebalik. Memberi hasil, sebentar ya. 12 dibagi dengan N, menghasilkan, memberi hasil R, dan sisa itu kan R. Oh iya, ini tadi salah. Ini adalah R ya, sisa gitu. Terus memberi hasil ini key. Ya, satu adalah key. Oke, di sini adalah D-nya. Lalu di situ M dibagi dengan N menghasilkan Q dan R. Oke. PBB M, N sama dengan nilainya PBB N, R, yaitu 4. Oke, karena di sini R-nya kan 0 ya. Ternyata 0 kali 0 plus 4. Jadi sisanya atau pembagian pun juga 4. Dari perhitungan-perhitungan di atas kita dapat ternyata PBB dari 80,12 tadi kan 4. 12,8 juga 4, 8,4, 4, 4,0 juga 4. Jadi semua sama ya PBB-nya. Karena ada teorema seperti ini. PBB kok sama M, N sama dengan PBB N, R. Oke, di sini ada algoritma Euclidean. Oke, ada algoritma Euclidean ada 3. Yang pertama, jika N sama dengan, kalau tadi kan teorema Euclidean ya, Euclidean. Sekarang ada algoritma Euclidean. Jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB M, N. Stop. Tetapi jika N-nya tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah 2. Apa langkah 2? Langkah 2, bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisanya. Ganti nilai M dengan N dan nilai N dengan R, lalu ulangi kembali ke langkah 1. Oke. Ada 3 langkah Euclidean kalau misalkan N-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini contohnya.
Menurut teorema 5.3, PBB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak nol. Dari runtutan pembagian tersebut, PBB 80,12 adalah 4. M, N. Oke, sisanya 4 ya. 80 dengan 12 atau 80 dibagi bentar 6 kali 12 72 tambah 8. 4. Oke, PBB antara 80 dan 12 itu 4. Karena N-nya tidak 0, maka lanjut ke berikutnya. Apa tadi pengganti-penggantinya? M, bentar. M dengan, M diganti N, lalu N-nya diganti dengan R. Di sini kan susunannya yang atas ya, M80. Oke, yang ini. M-nya 80, N-nya 12, R-nya 8. Karena N-nya lagi-lagi tidak 0, maka kita lanjut. N-nya menggantikan M, R-nya menggantikan N. Perhatikan saja panahnya di sini. Jadi 12 sama dengan 1 kali 8 tambah 4. Oke, ternyata sisa terakhirnya tidak 0, kita lanjutkan lagi. Karena sisa tidak akhir tidak 0. Oke, N, angka 8 menggantikan M, jadi sekarang M-nya adalah 8. Angka 4 menggantikan N, jadi N-nya sini 4. 8 sama dengan 2 kali 4 tambah 0, benar ya? Sisa pembagian terakhir sebelum 4 adalah, sebelum 0 adalah 4, maka PBB-nya 4. Oke. Jadi teorem algoritma Euclidean itu untuk mencari PBB. Apa PBB yang kita ambil? Nah, kalau kita dari langkah di sini, PBB itu adalah pembagi terakhir sebelum sisanya adalah 0. Nah, sini pembagi terakhir. Kalau kita lihat di sini kan pembaginya itu ada 12 ya. 12, lalu ada 8, lalu ada 4. Nah, ambil pembagian sebelum hasil pembagian itu tidak ada sisa. Nah, di sini yang kita ambil adalah 4. Nah, itu algoritma Euclidean. Jadi kan kalau dulu kita mengambil faktor terbesar, pembagi terbesar kan bisa menggunakan pohon faktor ataupun pembagian bersama ya, pembagian bersama dengan bilangan prima. Nah, kalau di sini menggunakan algoritma Euclidean. Caranya kalau misalkan N-nya tidak 0, maka lanjut M-nya diganti dengan N, N-nya diganti dengan R. Lanjut terus sampai sisanya 0. Kalau sisanya 0, yang diambil pembaginya adalah pembagi sebelum 0. Contoh di sini pembagian 4. Oke. Lalu teorema 5.4. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N. Sedemikian sehingga ketika PBB-nya itu A, B, maka M kali A, maka nilainya akan sama dengan M kali A tambah N kali B. Misalkan di sini PBB 80,12. Nah, 80 yang positif, 12-nya juga positif, menghasilkan sisa PBB adalah 4. Dan 4 itu adalah min 1 kali 80 tambah 7 kali 12. Berarti kita dapat nilai M-nya adalah di sini min 1, N-nya 7. Jadi ini kita coba-coba ya. Kita jabarkan dulu, kita uraikan A-nya mana, B-nya mana. Lalu dicoba-coba dapat M dan N-nya. Ini kalau kita kalikan kan kembali ke berapa di situ? Min 80 tambah 84 ya. Dapat PBB-nya 4. Oke, di sini contoh dari teorema sebelumnya.
Nyatakan PBB 312 dengan 70. Ya, di sini A-nya 312, B-nya 70. Lalu nilai PBB-nya adalah 2. Sebagai kombinasi lanjar dari 312 dan 70. Oke. Terapkan algoritma Euclidean. Kita lihat N-nya 0 bukan. Ternyata N-nya tidak sama dengan 0 ya. N-nya di sini N sama dengan B berarti. Maksudnya angka di sini itu tidak sama dengan 0 karena 70 angkanya. Oke. Lalu kita jabarkan dulu. 312 dengan 70. Ya. M-nya 312, N-nya 70. Q-nya 4. R-nya 32. Oke. Nah, karena di sini 32 sama dengan 312 dikurangi 4 kali 70 ya. 4 kali 70 ya pindah ke kiri. Enggak, nanti deh ini. Ini nanti dulu. Selesaikan dulu yang nomor yang bawahnya. Oke. Di situ M-nya diganti N, N-nya diganti R. Sebagaimana algoritma Euclidean. Oke, ini ke sini, 32 ke situ juga. Hasilnya masih belum 0, maka kita lanjutkan. Sekarang M-nya diganti 32, N-nya kita ganti 6. Oke, 32 itu sama dengan 5 kali 6 tambah 2. Masih sisanya masih belum 0, maka di situ sekarang M-nya 6, N-nya 2. Ini menghasilkan 0. Ya. Setelah itu kita apakan? Setelah itu dari algoritma Euclidean ini kita buat sebuah persamaan baru, yaitu sisa di sini R ya, itu sisa kan, sama dengan 312 dikurangi 470. 470-nya pindah ruas ya ke kiri, jadi negatif. Itu algoritma persamaan keempat. Lalu yang persamaan keduanya juga 2 kali 3 2-nya pindah ke kiri jadi pengurangan atau negatif. Oke, kemudian yang persamaan 3 juga ya, 5 kali 6 ya pindah ke kiri jadi pengurangan. 2 sama dengan 32 dikurangi 5 kali 6. Kalau sudah, lalu masukkan 5 ke 4. Apa 5 ke 4 itu? Kita perhatikan ya. Sebentar. Sama dengan 32 kali. Oke. Jadi kan angka 2 itu nilainya sama dengan 32 dikurangi 5 kali 6. Benar nggak? Ini masukkan. Oh, balik. Jadi ini kalimatnya harusnya ya. 4 dimasukkan ke 5. Oke, ini harusnya kalimatnya 4. Ini gimana sih? Oh, ini ya. Ya benar ya, benar ya. Ini kebetulan 5-nya dari bawah, 5, 6, 7. 5 dimasukkan ke 6. Ya, 5 dimasukkan ke 6. Ini kebalik juga nih harusnya. 6 dimasukkan ke 5. Ya, jadi nilai 6 yang memiliki isi 70 min 2 kali 32 akan dimasukkan ke 6 bawahnya. Oke, di situ menjadi 2 sama dengan 32 kali dikurangi 5 kali 70 min 2 kali 32. Oke, 32 itu adalah 1 kali 32. Ya, kemudian ini kita masukkan ya, 5 kali 70, 5 kali min 2 kali 32. Oke. Kemudian di sini kita perhatikan 1 kali 32 tambah 10 kali 32. Jadi kan angka depannya menjadi 11 ya. Karena 1A tambah 10A kan jadi 11A. Oke, ini dapat
persamaan berikutnya. Itu 2 kali sama dengan 11 kali 32 dikurangi 570. Nah, 32 ini kita ganti dengan persamaan 7. Apa persamaan 7-nya tadi? 32 sama dengan 312 min 4 kali 70. Maka 32 itu sekarang kita ubah. Jadi 312 dikurangi 4 kali 70. Lalu kalau kita kalikan ya, berarti kan ini 11 kali 312, 11 dikalikan dengan negatif 4 kali 70. 11 kali 4 adalah 44 kali 70, 4 negatif 44, negatif 5. Jadi sebelum dapat ini harusnya seperti ini dulu. 2 sama dengan 11 kali 32 dikurangi 44 kali 70 dikurangi 5 kali 70. Ini kita satukan ya. Jadi dapat 11 kali 312 dikurangi 9 kali 70. Maka untuk PBB 312,70 tadi kan 2 PBB-nya. Dan 2 ini didapatkan dari 11 kali 312 dikurangi 49 kali 70. Dan 11-nya itu adalah M-nya. Ya, 49 adalah M-nya. Nah, jadi ternyata ketika kita yang tadi aslinya awalnya pengen coba-coba ya, dapat M berapa, N berapa, mungkin akan lebih lama caranya. Karena kita harus coba satu persatu. Nah, mending kita pinjam teorema algoritma Euclidean lalu kita substitusikan sebagaimana di sini. Algoritma Euclidean diselesaikan lalu di persamaan-persamaan atas dari algoritma Euclidean disesuaikan ya. Jadi seperti itu lalu dimasukkan dari paling bawah. Jadi yang atasnya dimasukkan ke paling bawah lalu yang paling atas dimasukkan yang ke tengah. Terakhir ada relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB-nya itu menghasilkan 1 atau faktor pembagi terbesarnya ya. Oke. Faktor pembagi terbesarnya adalah 1. Ya. Maka notasinya adalah M kali A tambah N kali B sama dengan 1. Contohnya bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena PBB dari 20 dan 3 adalah 1. Oke. Di mana M-nya di situ 2 ya. 2 kali 20, 40. Kemudian N-nya adalah min 13. Min 13 kali 3 kan min 33 ya. 4, min 39, sorry. 40 dikurangi 39 hasilnya 1. Bilangan 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB 20 dengan 5 itu nilainya adalah 5, faktor pembagi terbesarnya. Harusnya kalau mau relatif prima PBB itu 1. Sehingga 20 tidak dapat dinyatakan dalam M kali 20 tambah N kali 5 sama dengan 1. Oke. Itu terakhir dari pertemuan kali ini ya. Terakhir sampai di relatif prima. Untuk yang modulo kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dari bahasan-bahasan yang kita bahas barusan, silahkan disampaikan ya. Nanti yang relatif prima akan kita pakai di bilangan prima pada subbab 5.9 atau di materi berikutnya ya. Jadi saya jadikan satu saja nanti di akhir. Ya, ada yang mau disampaikan? Silakan dicermati dulu ya. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau mau dikonfirmasi silakan. Belum ada, Pak. Belum. Oke. Yang lain bagaimana?